wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Ferry di mata pelajaran matematika. Kali ini, di pertemuan ini, kita akan membahas tentang materi persamaan garis lurus atau Pak Ferry singkat dengan PGL. Di materi ini yang akan kita pelajari adalah beberapa hal. Yang pertama adalah mengenali apa itu persamaan garis lurus. Kemudian kita akan menentukan istilah yang namanya gradien. Terakhir adalah kita menentukan persamaan garis lurus, kemudian dilengkapi dengan contoh-contoh soal. Demikian, selamat menyaksikan. Mengenal persamaan garis lurus atau Pak Ferry singkat dengan PGL. Pada submateri ini, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, bentuk umum persamaan garis lurus. Yang kedua adalah grafik persamaan garis lurus, atau kita akan belajar cara menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang koordinat kartesius. Bentuk umum persamaan garis lurus. Sebelum kita bahas materi ini, perhatikan ilustrasi sederhana berikut. Perhatikan sosok misterius yang ada di layar kalian ini. Ini adalah Pak Ferry yang dulu, sebelum terpapar yang namanya dosa. Alhamdulillah, Bapak sangat syukuri. Bapak sudah pernah duduk di kursi emas, 2 kali malahan. Yang pertama ketika Pak Ferry sunat. Yang kedua, yaitu perayaan ketika Pak Ferry sudah laku. Mohon maklum sedikit curcol ini. Sebagai bentuk fisik manusia yang sempurna, ia punya kepala, ada badannya, ada tangannya, dan juga ada kakinya. Jadi, kalau sampai kalian jumpai sosok manusia tanpa kepala misalkan, serem ya. Berarti sosok tersebut bukanlah bentuk fisik umumnya pada manusia. Kita kembali ke jalan yang lurus. Persamaan garis lurus pun memiliki bentuk umum, yaitu sebagai berikut. Y sama dengan AX plus C. Dengan keterangan, X dan Y itu disebut dengan variabel. Kemudian, pangkat variabelnya harus 1. Nah, kenapa demikian? Karena nanti dia nggak linier. Linier itu maksud supaya persamaan garisnya digambar menjadi garis lurus. Kemudian A ini adalah koefisien dari variabel si X. Dengan ketentuan nilai A itu adalah anggota dari himpunan bilangan real atau bilangan yang nyata. Ketentuan yang lainnya adalah A-nya itu nggak boleh 0. Nah, kalau 0 nanti variabel X-nya hilang. Kemudian keterangan yang terakhir, C ini adalah disebut juga dengan konstanta. Dengan ketentuan, C itu adalah anggota himpunan bilangan real. Sama seperti nilai A ya. Sehingga dapat Pak Ferry ringkas menjadi bentuk umumnya persamaan garis lurus yaitu pertama, persamaan. Kata dasarnya sama, berarti dia harus ada penghubung sama dengannya. Kemudian garis lurus memiliki variabel berpangkat 1. Gitu ya. Sebagai contoh, apakah persamaan ini merupakan persamaan garis lurus? Kita cek aja ya. Persamaan, ada sama dengannya? Ada. Kemudian garis lurus. Variabelnya apakah berpangkat 1? Tidak. Jadi persamaan ini bukanlah persamaan garis lurus. Mudah ya. Lalu, apakah persamaan yang kedua ini merupakan persamaan garis lurus? Persamaan, ada sama dengannya ya. Garis lurus, variabelnya semuanya berpangkat 1. Jadi kesimpulannya, persamaan ini ialah persamaan garis lurus. Submateri yang berikutnya adalah menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang koordinat kartesius. Perhatikan layar ini adalah bidang koordinat kartesius. Diingat kembali, garis yang mendatar ini disebut sumbu X ya, dan yang tegak ini disebut dengan sumbu Y. Untuk menggambar suatu garis lurus
pada bidang koordinat kartesius ya, diperlukan paling sedikit 2 titik yang dilalui oleh garis tersebut. Sebagai ilustrasi, perhatikan Pak Ferry akan buat sebuah garis lurus yang menggunakan 2 titik. Misalkan titik pertama Pak Ferry taruh sini, kemudian Pak Ferry hubungkan ke sini. Oke, garis warna merah ini adalah sebuah garis lurus ya, yang dibentuk oleh 2 titik. Titik pertama adalah titik A, yang kedua adalah titik B. Diingat kembali, garis warna merah ini atau garis lurus ini pembentuknya adalah paling sedikit 2 titik ya. Nah, ada cara mudahnya untuk mencari kedua titik tersebut, yaitu adalah dengan mencari titik potong antara garis yang warna merah itu dengan kedua sumbu koordinat, yaitu titik potong garis terhadap sumbu X dan titik potong garis terhadap sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut, example. Gambarlah grafik dari persamaan ini, yaitu Y sama dengan 2X plus 4. Langkahnya adalah, pertama kita harus cari titik potong atau tipot ya, dengan sumbu X dan tipot dengan sumbu Y. Caranya gimana? Perhatikan. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, persamaan ini kita buat 0 nilai Y-nya. Kemudian, untuk titik potong terhadap sumbu Y, persamaan ini kita buat 0 nilai X-nya. Sehingga kita tulis masing-masing persamaannya. Titik potong sumbu X kita nolkan Y-nya. Titik potong sumbu Y kita nolkan X-nya. Nyambung ya? Kemudian dengan metode transisi, positif 4 jadi negatif 4 ya. Kemudian perkalian jadi pembagian, hasil baginya adalah negatif 2. Kemudian yang sebelah ini 0 ya, tambahin 4 jadi 4. Sehingga titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y adalah, untuk sumbu X, koordinat titik itu X, Y ya. X-nya adalah ini, min 2 ya. Lalu Y-nya itu 0 tadi ya, maka di sini 0. Min 2,0 untuk tipot terhadap sumbu X. Kemudian untuk tipot terhadap sumbu Y, koordinatnya ya X, Y ya. Nilai X-nya adalah 0, makanya di sini 0. Lalu nilai Y-nya adalah 4, makanya di sini 4. Sehingga tipot terhadap sumbu Y adalah 0,4. Langkah selanjutnya adalah kita tuangkan titik koordinat ini ke dalam bidang koordinat kartesius. Menjadi ini titik potong dengan sumbu X, yang ini titik potong dengan sumbu Y. Kita tarik garis ya dari kedua titik ini sehingga menjadi seperti ini. Mudah ya? Kemudian kita kasih label ya nak ya, bahwa garis warna merah ini dibentuk oleh persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Istilah lain yang ada di materi persamaan garis lurus, yaitu ada yang namanya gradien. Lebih tepatnya, gradien untuk garis lurus. Istilah lain dari kata gradien adalah kemiringan atau kecondongan, boleh lah ya. Dengan notasi gradien adalah M. M huruf kecil ya. Jadi kalau lihat huruf seperti ini maksudnya adalah notasi gradien. Di materi ini, gradien itu dikelompokkan menjadi beberapa macam. Sebagai berikut. Pertama, ada mencari gradien dalam bentuk garis lurus. Kemudian, mencari gradien dalam bentuk persamaan. Yang terakhir adalah penerapan gradien yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di pertemuan kali ini kita akan membahas gradien dalam bentuk persamaan garis lurus dulu. Yang lainnya nanti untuk pertemuan selanjutnya. Gradien bentuk garis lurus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Example. Perhatikan garis lurus yang Pak Ferry kasih warna merah ini.
Garis warna merah ini Pak Ferry notasikan dengan garis H. Jika kalian amati dengan baik, garis warna merah ini posisinya miring ya nak ya, atau condong ya, condong ke arah kiri lah ya. Pertanyaannya adalah, tentukan gradien garis H atau kemiringan dari garis merah ini. Sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Supaya sesuai dengan buku cetak kalian, Pak Ferry akan gunakan sesuai dengan buku tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menemukan titik-titik koordinat yang dilalui oleh garis warna merah itu mana aja yang sanggup kita lihat ya. Cari yang titiknya bulat, bilangannya bulat koordinatnya. Sehingga Pak Ferry pilih ada sekitar 6 titik ya yang dilalui oleh garis warna merah dari sekian banyaknya titik yang dilalui. Pak Ferry pilih yang bulat-bulat saja angkanya, yaitu ada titik E dengan koordinatnya min 1,6, ada titik B dengan koordinatnya, ada titik F dengan koordinatnya, ada titik A dengan koordinatnya, ada titik C dengan koordinatnya, dan ada titik D dengan koordinatnya. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih salah 2 dari ke-6 titik ini untuk dimasukkan ke dalam rumus. Apa rumusnya? Ini dia rumusnya, yaitu M notasi dari gradien ya, Y2 dikurangi Y1, kemudian X2 dikurangi X1. Misalkan dari ke-6 titik ini Pak Ferry pilih titik ini dan titik ini, yaitu koordinat min 1,6 dan 1,2. Ini hanya sampel saja ya, boleh aja kalian pilih yang lain selagi dia dilalui oleh garis merah ini. Kemudian titik ini Pak Ferry anggap titik yang pertama dan ini adalah titik yang kedua. Boleh kebalik, nggak masalah ya. Dengan keterangan min 1 dan 6 ini Pak Ferry sebut dengan X1 dan Y1-nya. Kemudian untuk 1,2 untuk nilai X2 Y2-nya. Langkah selanjutnya kita tuangkan nilai-nilai dari unsur titik koordinat kedua itu ke dalam rumus ini. Rumus ini adalah rumus untuk mencari gradien yang melalui 2 titik koordinat. Bisa dipahami ya? Sehingga untuk Y2 nilainya adalah 2 ya, makanya di sini 2. Untuk nilai Y1 adalah 6, maka di sini 6. Negatif ini bawaan rumus ya. Selanjutnya nilai X2-nya adalah 1. Makanya di sini 1. Nyambung ya. Terakhir nilai X1-nya adalah negatif 1. Sehingga di sini menjadi positif 1. Kenapa? Karena negatif bertemu negatif ya. Kemudian hasil daripada 2 dikurang 6 itu negatif 4. Lalu 1 tambah 1 itu 2. Kemudian kita sederhanain lagi ya, sehingga hasilnya adalah negatif 2. Jadi kesimpulannya adalah garis H ini atau garis lurus yang warna merah ini bergradien negatif 2. Sekian, semoga Allah mudahkan kalian untuk memahami materi ini. Amin.